Inter Milan telah mengawali musim ini dengan jauh berbeda daripada yang dialami rival sekota mereka, AC Milan. Tuttosport melaporkan bahwa Nerazzurri dan Rossoneri sejatinya berada di perahu yang sama menjelang akhir pekan ini, di mana kedua tim harus puas ditahan imbang oleh Genoa dan Torino pada giornata pertama. Akan tetapi di giornata kedua, segalanya tampak mudah. Setidaknya di atas kertas ketika Inter dan AC Milan menghadapi Lecce dan Parma. Meski demikian, kenyataannya terbukti sangat berbeda bagi Milan yang justru secara mengejutkan takluk dari tim yang baru promosi. Kekalahan tersebut pun menjadi mimpi buruk bagi Paulo Fonseca dalam pertandingan keduanya sebagai pelatih Rossoneri. Milan tampil tidak seimbang terutama dalam hal pertahanan, di mana perjuangan terbesar Rossoneri terjadi saat bertahan dari bahaya yang ditimbulkan Parma lewat serangan balik. Pasukan Fonseca memang menerapkan lini tinggi tanpa bola yang cukup agresif, tetapi mereka gagal menghentikan atau meredam serangan berbahaya dari Parma. Di sisi lain, Inter kembali menunjukkan rasa laparnya dengan menghancurkan Lecce di Giuseppe Meazza. Salah satu peningkatan terbesar yang dicapai Nerazzurri selama kepemimpinan pelatih Simone Inzaghi adalah dalam bertahan dari serangan balik yang dilancarkan lawan mereka. Lecce merupakan tim dengan kecepatan dan kualitas teknis dalam menyerang, tetapi hal itu tidak banyak terlihat saat menghadapi La Beniamata. Nerazzurri tampak selalu memiliki pemain yang mampu memperlambat upaya Lecce dalam melakukan serangan balik. Artinya, Inter mampu memberikan tekanan ke gawang Giallorossi tanpa ada risiko besar kebobolan di sisi lain. Hasil ini mungkin bukan penampilan gemilang dari Inter, namun 3 poin menjadi satu-satunya prioritas bagi Nerazzurri setelah berbagi poin dengan Genoa di laga pembuka. Dan pertunjukan mengerikan yang dialami Rossoneri di kandang Parma telah membuktikan betapa jauh berbedanya awal musim yang dialami kedua rival sekota tersebut. Bek Inter Milan, Matteo Darmian telah memecahkan rekor pribadinya ketika mencetak gol pembuka dalam kemenangan atas Lecce di pekan kedua Serie A. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa gol Darmian ke gawang Lecce tersebut merupakan gol tercepat yang pernah ia cetak di sepanjang karir profesionalnya. Darmian memang bukan seorang bek yang produktif sejauh ini, akan tetapi ia telah menunjukkan bahwa ia dapat menjadi penentu ketika berada di posisi yang tepat. Pemain internasional Italia itu mencetak beberapa gol kunci dalam perjalanan Inter meraih gelar Serie A pada tahun 2021 di bawah asuhan Antonio Conte. Pada musim tersebut, Darmian mencetak gol penentu di babak kedua dalam kemenangan 1-0 atas Hellas Verona dan Cagliari. Namun kali ini ceritanya jauh berbeda saat menjamu Lecce, di mana sang pemain tidak mencetak gol di babak kedua yang menegangkan. Sebaliknya, pemain berusia 34 tahun itu berhasil membobol gawang lawan di awal babak pertama, tepatnya pada menit kelima yang langsung meredakan tekanan Inter. Dan sebagaimana yang disorot oleh Gazzetta, gol tersebut adalah gol tercepat yang pernah dicetak oleh Darmian sejauh ini. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu merupakan pemain yang paling tepat sasaran dalam mengeksekusi penalti di 5 liga top Eropa. FC Internews menyoroti bahwa Calhanoglu belum pernah gagal mencetak gol melalui titik putih dari 17 kali kesempatan selama berkarir di Serie A Italia. Gol terbaru yang ia cetak dari tendangan penalti adalah ketika Inter berhadapan dengan Lecce dalam laga lanjutan Serie A pekan kedua. Dengan tambahan 1 gol tersebut, maka Calhanoglu kini telah mencetak 17 gol dari titik putih, di mana sang gelandang belum pernah gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti dalam 17 kesempatan. Selain itu, Calhanoglu juga menjadi eksekutor penalti paling produktif di 5 liga top Eropa sejak musim lalu, dengan membukukan 11 gol. Jumlah tersebut lebih banyak dari yang dicatatkan gelandang serang Chelsea Cole Palmer yang mengoleksi 9 gol dari titik putih. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Calhanoglu adalah eksekutor penalti yang sangat klinis dan kemampuannya pun kini menjadi aset berharga bagi La Beniamata. Inter Milan akan terus memantau kebugaran Lautaro Martinez untuk pertandingan Serie A pekan berikutnya menghadapi Atalanta. Sky Sport Italia melaporkan bahwa kapten Inter berusia 27 tahun tersebut telah berlatih secara individu pada hari Minggu kemarin. El Toro sempat absen dalam kemenangan Inter menghadapi Lecce di pekan kedua dikarenakan mengalami kelelahan otot. Masalah tersebut memang tidak terlalu serius bagi Lautaro, namun pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk tidak mengambil resiko terhadap sang kapten, yang masih berusaha memulihkan kebugarannya setelah kembali berlatih pasca Copa America. Dengan demikian, Inter pun kini harus memantau perkembangan kebugaran Lautaro,
untuk memastikan apakah sang pemain dapat kembali ke lapangan tepat waktu dalam pertandingan berikutnya. Laporan mencatat bahwa El Toro tidak berpartisipasi dalam sesi latihan pendinginan pada hari Minggu setelah laga menghadapi Lecce. Sebaliknya, pemain Argentina tersebut telah menyusun program pemulihannya sendiri dan dengan cara apapun sang kapten tidak akan lama lagi untuk bisa pulih sepenuhnya. Sky Sport mengantisipasi bahwa Inter akan memantau kebugaran Lautaro mulai hari ini, di mana pelatih Simone Inzaghi akan memiliki beberapa hari untuk memutuskan apakah sang striker akan siap diturunkan dalam menghadapi Atalanta. Calon pemain baru Inter Milan, Thomas Palacios dikabarkan akan menandatangani kontraknya bersama Nerazzurri dalam 24 jam ke depan. FC Internews melaporkan bahwa bek berusia 21 tahun itu akan menjalani pemeriksaan medis pada Senin sore, dan kemudian langsung menandatangani kontrak jangka panjang bersama La Beniamata. Bukan rahasia lagi bahwa dalam sebulan terakhir Inter telah berupaya keras merekrut seorang bek berkaki kidal untuk pelapis Bastoni menyusul dampak dari cederanya Tajon Buchanan. Nerazzurri sempat dikaitkan dengan sejumlah opsi, mulai dari solusi sementara yang berpengalaman dan gratisan seperti Mario Hermoso, hingga beberapa bek muda berbakat seperti Nathan Jeze dan Jarek Gaciorowski. Namun Inter pada akhirnya memilih Palacios untuk memperkuat kedalaman lini pertahanan mereka musim ini. Nerazzurri menilai bek asal Argentina tersebut memiliki semua persyaratan yang diinginkan pemilik Inter Oaktree Capital yang ingin membangun proyek dengan pemain muda. Laporan mencatat, Nerazzurri pun telah bergerak cepat untuk membuat langkah maju dalam 1 minggu terakhir untuk memboyong Palacios dari Independiente Rivadavia. Dan sekarang, kesepakatan penuh sudah tercapai antara kedua klub, bahkan sang pemain sudah tiba di kota Milan pada Minggu sore kemarin untuk menyelesaikan transfer tersebut. Laporan memperkirakan bahwa Palacios akan menjalani pemeriksaan medis pada Senin sore, dan kemudian langsung menandatangani kontrak 5 tahun bersama La Beniamata. Klub promosi Serie A, Venezia dikabarkan akan merampungkan transfer bek sayap Inter Franco Carboni dengan status pinjaman pada hari Selasa. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu segera menjalani pemeriksaan medis dengan Venezia, dan transfernya akan langsung diresmikan. Franco Carboni sejatinya baru saja dipinjamkan ke River Plate pada bulan lalu, tepatnya pada 12 Juli 2024 dengan berdurasi 18 bulan hingga Desember 2025. Akan tetapi masa peminjaman bersama raksasa Argentina tersebut harus dipersingkat dikarenakan mereka melakukan pergantian pelatih. Marcelo Gallardo selaku pelatih baru River Plate telah mencoret nama Franco Carboni dari daftar skuadnya, sehingga membuat Inter kecewa dan langsung memutuskan untuk mengakhiri masa peminjaman. Dan sekarang, Venezia bergerak cepat untuk mengambil langkah maju dalam merekrut Franco Carboni di sisa jendela transfer musim panas. Sky Sport mencatat bahwa Franco Carboni akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Selasa, dan siap menandatangani kontraknya dengan klub yang baru promosi tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sangat senang dengan performa lini serangnya saat menghadapi Lecce pada pekan kedua Serie A musim ini. Berbicara usai pertandingan, Allenatore asal Italia tersebut memuji penampilan ketiga strikernya terutama untuk pemain pelapis seperti Mehdi Taremi dan Marco Arnautovic, ketika mereka bermain tanpa diperkuat Kapten Lautaro. Kami harus belajar untuk tidak terlalu memikirkan penampilan Lautaro, Barella atau Calhanoglu, ujar Inzaghi seperti dilansir FC Inter 1908. Taremi terus berlari selama 95 menit untuk berjuang melayani timnya. Saya memutuskan untuk mengganti Thuram yang juga bermain bagus. Dan Arnautovic pun tampil dengan semangat yang mengesankan seperti yang saya inginkan. Inzaghi kemudian menjelaskan absennya Kapten Lautaro Martinez. El Toro berlatih keras pada hari Kamis tetapi setelah dia merasakan ketidaknyamanan, maka kami memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Kami memainkan pertandingan yang bagus ketika menghadapi Genoa, namun kami kebobolan 2 gol yang sejatinya bisa dihindari. Kami sama sekali tidak senang dengan hasil imbang tersebut dikarenakan kami adalah Inter yang selalu menginginkan kemenangan. Dan sekarang, tanda-tandanya sudah mulai terlihat semakin baik bagi saya. Inter Milan dikabarkan akan sepenuhnya fokus mencarikan klub baru untuk Joaquin Correa pada minggu terakhir penutupan bursa transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri berharap bisa melepas pemain Argentina itu untuk selamanya dalam beberapa hari ke depan.
Korea gagal menunjukkan performa mengesankan saat dipinjamkan ke Marseille sehingga klub Prancis tersebut tidak bersedia mempermanenkannya di akhir musim lalu. Korea pun harus kembali ke Inter dan telah menjadi bagian dari skuad selama persiapan pramusim. Meski demikian, penampilan sang striker sejauh ini juga tidak bisa membuat pelatih Simone Inzaghi terkesan. Oleh karena itu, mantan pemain Lazio tersebut tidak masuk dalam rencana Inter untuk musim ini dan pihak klub ingin segera menjualnya mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Korea sejatinya memiliki banyak peminat seperti River Plate yang ingin memboyongnya kembali ke negara asalnya, Argentina. Selain itu, ada juga minat dari raksasa Turki yakni Fenerbahce dan Galatasaray, begitu juga dari klub-klub Arab Saudi. Kemudian dua mantan klub Korea yakni Lazio dan Sevilla juga sangat tertarik memulangkan sang pemain, serta rumor terkini telah mengaitkannya dengan Monza dan Real Betis. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai dan Korea masih berstatus sebagai pemain Inter. Nerazzurri tidak memiliki banyak waktu lagi untuk bisa melepas Korea mengingat aktivitas transfer pemain akan segera ditutup pada tanggal 30 Agustus mendatang. Dengan demikian, prioritas dan fokus Inter saat ini adalah melepas pemain Argentina itu secara permanen sebelum berakhirnya jendela transfer musim panas.